Please like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri bahwa saya Haji Triyulianto, senior Partai Demokrat, mantan sekjen bidang politik di Partai Demokrat, anggota DPR RI 2 periode, yang tahu persis sejarah Partai Demokrat dari mulai lahir sampai hari ini gitu ya. Jadi proses Partai Demokrat dari mulai belum ada sampai ada, dari mulai besar sampai sekarang terpuruk, ini saya tahu dan mengikuti perjalanannya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan terkait persoalan kongres luar biasa yang dipercepat pada bulan Maret tahun 2020 di Jakarta yang diselenggarakan oleh DPP Partai Demokrat. Jadi agar biar masyarakat, kader-kader tahu bahwa proses penyelenggaraan KLP yang dipercepat itu banyak sekali hal-hal yang dilanggar, banyak sekali anggaran rumah tangga dilanggar ya, tidak mengikuti prosedural. Contoh misalnya, pada saat KLB itu digelar, tidak ada pertanggungjawaban dari seorang ketua umum, ya. Terus tiba-tiba peserta kongres di situ yang dihadiri oleh juga ketua umum Pak Budi Santoso, tiba-tiba MC mengambil mic mengumumkan bahwa yang bukan pemilik hak suara dimohon untuk keluar. Padahal Pak Budi ini kan sebagai peserta kongres. Ketika keluar, begitu masuk tahu-tahunya sudah aklamasi. Jadi saya melihat bahwa selama Pak SBY menjadi pemimpin di Demokrat 2 periode, itu beliau seorang Demokrat, sampai ada bukunya SBY Sang Demokrat, tetapi kebijakan-kebijakan yang diambil di Demokrat ini khususnya yang menyangkut soal kompetisi, itu sepertinya beliau itu alergi dengan dengan kompetisi ya. Jadi semuanya harus bulat, harus aklamasi. Aklamasi ini sendiri sebetulnya juga bukan sesuatu yang dilarang, boleh-boleh saja, tetapi sepanjang aklamasi itu melalui mekanisme tidak melabrak, tidak melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga, itu bisa saja. Tapi kan ini kan dari mulai Surabaya, Pak SBY terpilih ketua umum juga maunya harus aklamasi, bulat, tidak boleh ada persaing. Marzuki Ali ditutup ruangnya untuk bisa masuk menjadi kompetisi. Begitu juga pasca AHY jadi aklamasi, loh dari mana gitu loh ceritanya. Saya akan ceritakan sedikit lah. Pak AHY ini kan masuk Demokrat pasca dia mencalonkan di Pilkada DKI 2017. Ketika kalah, ya tiba-tiba muncul ini dia menjadi ketua Kogasma. Kogasma ini adalah tugasnya sebagian umum, tugasnya adalah mengambil tugas-tugas Bapilu yang pada saat itu ketua Bapilunya dijabat oleh Ibas. Nah, diberikan tanggung jawab dia sebagai ketua Kogasma untuk menyukseskan pemilu legislatif tahun 2019. Hasilnya dari 2019 itu 10% lebih, begitu setelah Pileg 2019 menjadi 7% sekian gitu loh. Artinya apa? Bahwa dalam konteks pilkada seorang AHY itu kan gagal, diberi tanggung jawab lagi sebagai Kogasma, gagal. Oke, kita nggak ada persoalkan. Tiba-tiba muncul menjadi wakil ketua umum pasca pemilu legislatif. Pertanyaan saya, forum apa yang dipakai untuk mengangkat AHY sebagai wakil ketua umum? Forum apa badan Kogasma itu dibentuk yang sebetulnya badan Kogasma ini tidak dikenal di dalam anggaran dasar rumah tangga? Ya, sudah gagal diangkat jadi wakil ketua umum diangkat jadi wakil ketua umum, kok tiba-tiba muncul dicalonkan sebagai
calon ketua umum dengan cara aklamasi, itu pun semua ditabrak. Itulah muncul sekarang ketidakpuasan, akumulasi persoalan-persoalan yang apa namanya, yang menyatu gitu ya dari bawah, sehingga hari ini ada wacana untuk melakukan KLB. Kalau toh memang seandainya memang ini mau lebih fair, KLB kemarin, mungkin ya bagi saya Ibas itu lebih pas untuk maju sebagai ketua umum. Kalau memang seharusnya memang itu dilakukan untuk Ibas, karena Ibas itu udah punya pengalaman politik, ya pernah menjadi sekjen, pernah berapa kali jadi anggota DPR RI. Artinya dari aspek politik Ibas memenuhi persyaratan, dan Ibas orang profesional gitu. Nah, kalau AHY ini kan satu pendatang baru, ya kan. Yang menjadi persoalan adalah ketika Pak SBY memimpin Partai Demokrat, beliau sebagai penguasa, Presiden Republik Indonesia, menjabat ketua umum, pangkatnya bintang 4 loh. Jenderal loh Pak SBY itu. Terus digelarlah pemilu 2014, jatuh dari 20% menjadi 10%. Terus kemudian periode kedua Pak SBY jadi ketua umum, jatuh lagi dari 10% menjadi 7%. Bayangkan Mas, seorang presiden yang berkuasa, pangkat jenderal, 2 kali menjadi ketua umum, itu jatuh. Tiba-tiba dia mengamanatkan kepada seorang anaknya, ya, yang cuma hanya pangkat mayor, untuk memimpin Partai Demokrat yang besar itu berkompetisi melawan tokoh-tokoh politik yang luar biasa jam terbangnya. Saya kira logika kita kira-kira bisa menang nggak ini? Itu loh. Itulah makanya ditambah lagi pintu masuk untuk mengangkat SBY itu, untuk mengangkat Agus jadi ketua umum itu udah banyak sekali anggaran-anggaran dasarnya yang dilanggar gitu. Jadi sekarang ini entry point-nya muncul, KLB harus digelar. Silakan Mas Agus kalau memang mau maju lagi di KLB ini, lebih kita uji dia di forum ini. Karena ini partai-partai terbuka kok. Ya kan? Kita uji, silakan berkompetisi lagi, dibuka. Itulah namanya demokrasi. Demokrasi tiba-tiba muncul aklamasi satu suara bulat tanpa melalui proses pembahasan di komisi, baik itu ya anggaran dasar, calon, pertanggungjawabannya seorang ketua umum untuk masa bakti dari tahun sekian sampai sekian gitu. Itu harus digelar gitu loh. Jadi itu semua tidak diindahkan ya. Jadi kalau ini forum KLB ini saya anggap ini luar biasa kalau memang DPP merespon dengan baik. Mari kita secara fair, Mas Agus silakan maju lagi. Kalau teruji dia di sini kepemimpinan dia, kalau memang ini kompetisi dibuka. Nah, jadi bukan Pak Muldoko saja nanti yang akan berkompetisi ini, bisa banyak calon-calon lain. Itu baru namanya demokrasi. Kenapa? Partai Demokrat pernah memberikan tontonan yang indah ya, dalam proses demokrasi, yaitu ketika Anas Urbaningrum terpilih di Kongres Bandung. 2 kali putaran. Ya kan, pertama 3 calon, kalah Andi Malarangeng, terus tinggal 2, Anas bertempur bersama Marzuki Ali, kalah Marzuki Ali. Luar biasa Demokrat, partai baru pada waktu itu bisa memberikan satu pendidikan politik ya, betapa demokrasinya dibangun pada waktu Kongres Bandung itu. Kok kesininya kok makin keluar gitu loh dari patsun yang sudah dibangun oleh Pak SBY sendiri sebagai sang Demokrat. Itu aja Pak. Tentu saja. Jadi KLB sesuatu yang nggak bisa lagi dihindarkan untuk itu. Mari kita berkompetisi, ya. Kalau memang partai ini akan kita bangun pasca kongres ini untuk menjadi partai yang besar. Mari yang teman-teman dari daerah yang ada di partai bersatu bersama untuk membangun Partai Demokrat seperti kejayaannya tahun 2004, 2008. Itu aja.